Jadi pemerintah juga harus transparan ke kita supaya semuanya itu saling. Memang sekarang ya transparan benar. Kebanggaan lagi-lagi diukir di dunia pendidikan Sulawesi Utara. Kali ini langsung dipersembahkan oleh The Eagles dari Sekolah Dian Harapan Manado di kancah nasional. Menjabat juara 1 Lomba Bedah APBD 2024, inilah The Eagles. Halo Miss, halo Christopher, Mur, dan Nefka. Senang sekali hari ini saya Jacinta boleh bertemu dengan Miss dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Sangat baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembicaraan utama kita pada pagi hari ini, boleh tidak kita mulai dengan perkenalan diri dulu? Boleh sekali. Mungkin dari Miss dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Narbangun. Biasa di sekolah dipanggil Miss Yuli atau Ibu Yuli. Saya di SDH Manado mengajar ekonomi. Mengajar. Ketua? Saya sendiri Christopher. Biasa dipanggil Chris atau singkat Topper, dan sekarang sudah lulus dari kelas 12 dan saya di sini sebagai ketua tim. Berikut saya, kenalkan guys, nama saya Mordecai Carlos. Saya sekelas sama Chris. Gitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Visa Nefka Bretani Tesman, biasa dipanggil Nefka. Sekarang di tahun ajaran ini saya masih kelas 11. Oke, jadi ada Miss Yuli, ada Christopher, Mor, dan Nefka. Jadi Chris dan Mor ini sudah lulus sebenarnya ya. Nefka yang masih baru menginjak kelas 12. Kelas 11. Berarti waktu ikut kelas 10. Wah. Bisa ya ada gap begitu. Oke. Nah, masuk ke topik kita hari ini tentang lomba APBD, bedah APBD 2024. Ini bisa diceritain nggak sih ke M-People gimana bisa ikut lomba bedah APBD? Terus apa yang memotivasi sehingga boleh ikut lomba APBD 2024 ini? Jadi itu awalnya tahun lalu atau Perkamor ini sudah pernah mengikuti bedah APBD 2023. Nah, tapi tahun lalu baru sampai di top 11, jadi hampir masuk ke finalis. Dan jadi tahun ini kita ingin melanjutkan perjalanan tahun lalu dengan sampai masuk final. Kemudian motivasi kami juga karena ingin belajar lebih banyak lagi tentang APBD Sulawesi Utara. Kemudian kita juga ingin menambah relasi dari teman-teman se-Indonesia. Dan bonusnya ingin mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Wah, keren banget. Jadi sudah ikut di tahun sebelumnya, walaupun sebelumnya masih di top 11 saja, belum sampai ke finalis. Semifinal. Oke. Ini bisa diceritain ke teman-teman M-People nggak bagaimana proses seleksi lomba APBD sendiri? Lomba bedah APBD sendiri. Jadi awalnya itu lomba bedah yang 2024 ini itu mulainya bulan Februari ya pengumumannya. Awal-awal Februari. Itu pertama seleksinya bukan langsung lomba, tapi yang pasti ada seleksi administrasi, kayak kita upload kartu siswa, kartu pelajar, kemudian nama-nama tim, nama anggota, dan lain-lain. Nanti akan diverifikasi dan kalau diterima akan diumumkan lanjut ke tahap 1. Tahap 1 ini mengerjakan soal-soal secara online di websitenya KLC, Kemenko Learning Center. Nanti dari situ akan didapatkan berapa tim yang memenuhi passing grade atau skornya di atas sekian, nanti akan mengikuti ke tahap 2. Jadi tahap 2 ini ada abstrak. Kita akan membuat abstrak, jadi masing-masing tim itu memilih 4 tema. Ada yang tema-tema ini berbeda-beda tiap tahun, cuman kalau tahun ini itu ada belanja pendidikan, ada 2 tema, dan belanja kesehatan juga ada 2 tema. Dari situ, kalau misalnya abstrak ini isinya tentang bagaimana kita mau membuat video kita nanti di tahap semifinal.
kayak data-datanya ataupun konsepnya, jalan ceritanya akan dinilai, dan kalau lolos nanti lanjut ke semifinal. Semifinal ini akan langsung membuat video, akan direkam video pendek cuma sampai 3-4 menit, dan kalau diseleksi sama panitia dan lolos juri-jurinya langsung ke tahap final. Jadi di semifinal ini diambil 50, kemudian final diambil 10 dari 50 tim itu. 10 dari 50 tim. Kalau dari yang Kak baca itu ada sekitar 5.000 peserta ya di tahun ini. 5.000-an peserta, dan luar biasa Christopher dan tim ini masuk ke top 10 se-Indonesia. Wah, ini luar biasa banget. Ini yang Kak penasaran, gimana sih belajarnya? Kan harus belajar di sekolah, belajar juga buat lomba, dan mungkin ada ekstrakurikuler lainnya yang diikuti teman-teman semua. Kalau dari kami bertiga, waktu tahap pertama itu kan mengerjakan soal, Kak. Tentu kami gaya belajarnya itu membaca modul-modul. Jadi ada modul yang sudah disediakan oleh Kementerian Panitia. Dan kami untuk tahap 1 itu persiapannya karena soal. Jadi kami menghafal, membaca-baca dulu, baca-baca. Sambil juga diiringi dengan tugas-tugas di sekolah. Terus untuk ekstrakurikuler, kalau Chris ekstrakurikuler fotografi. Iya. Kalau Nefka matematika. Oke, luar biasa. Kalau saya sendiri, saya sepak bola. Sepak bola, fotografi, dan matematika bertemu dalam lomba ya APBD Kemenkeu 2024, luar biasa. Ini sangat kontra ya dengan lomba, apalagi yang olahraga. Ini gimana Mur bisa jadi? Kalau saya sih membedakan antara hobi dan juga pelajaran. Kalau hobi memang di sepak bola, cuma di sepak bola. tetap suka ikut-ikut lomba. Tapi masih tidur malam kan? Masih tidur malam. Tidurnya berapa jam teman-teman? Mem? Masih 8 jam ya? Kalau ini 8 masih jam. dapat nggak? Berapa? Masih dapat 8 jam. 7 jam. 7 jam. 7 Masih jam. teratur sih Masih tidur. teratur Masih tidur. teratur. Jadi sebenarnya sudah sangat teratur ya. Dari kehidupan sehari-hari, sekolah, ekstrakurikuler, hobi, dan lain sebagainya. Masih tertata. Oke. Nah, tadi sudah sempat di-mention, tahun kemarin sempat ikut. Nah, tahun kemarin dapat informasi lomba bedah APBD ini dari mana? Dari Misoy. Oke, Miss. Boleh dijelaskan, Miss? Iya, sebenarnya karena saya juga passionnya pengen ngajak anak-anak ikut lomba ya. Jadi dari saya sendiri mungkin di Instagramnya itu lewat sosial media sekarang itu banyak follow-follow kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saat itu awalnya kita dapat info tentang APBN. Nah, itu memang ada muncul info-infonya di Instagram Kementerian Keuangan gitu. Dan tahun lalu kebetulan muncul bidang yang serupa. Awalnya kan APBN, nah ini yang hampir mirip juga APBD, dan kemarin yang pertama kali itu untuk anak SMA. Jadi kita coba karena udah pernah APBN, yaudah kita coba lagi yang APBD gitu. Sama-sama diselenggarakan oleh Kemenkeu. Ini untuk proses milih teman-teman yang ikut milih satu tim ini gimana, Miss? Apakah dilihat potensinya masing-masing atau mungkin diadakan seleksi kecil-kecilan di sekolah? Oke. Kalau untuk lomba sebenarnya kita terbuka untuk anak-anak yang tertarik. Misalnya kalau ada lomba kita akan sounding ke anak-anak mau ikut atau tidak. Cuman untuk bagian yang ini juga karena dari awal kita udah pelajari tahap 1, 2, 3 sampai 4 itu kita udah ekspektasikan persiapan sampai yang terakhir. Jadi kita udah tahu apa yang dibutuhkan nih di tim ini. Seperti kalau di APBD ini sendiri ada lomba cerdas-cermatnya, ada juga buat video, e-sport Excel, sampai juga berdebat. Jadi beragam keterampilan dibutuhkan. Jadi kita usahakan bentuk satu tim itu yang memang provide semua keterampilan itu. Gitu. Jadi kalau di tim ini, kalau jagoannya dari saya ya, Bu ya. Nefka yang jago menghafal untuk cerdas cermat. Oke, jadi cerdas cermat, Excelnya Nefka. Kalau Excel dan IT, video editing Christopher itu jagoannya. Video editing dan Excel. Iya. Kalau untuk argumen, ada argumen di presentasi dan debat Mordeka. Jadi masing-masing punya keterampilan khusus yang jadi powernya. Gitu. Sangat tidak bisa dinilai secara
visual ya teman-teman. Ternyata jagonya berdebat ini Mor. Iya. Dari penglihatan pertama yang Jacinta pikirkan yang jago berdebat itu Nefka, tapi ternyata tidak ya. Nah, ini nih juga kan sempat disinggung tadi ada beberapa pemilihan tema. Kenapa sih memilih topik yaitu belanja wajib pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun? Kenapa memilih itu? Kenapa? Ketua. Jadi waktu itu kan sebelum yang 2024 ini kami pilihnya belanja murah. Cuman di waktu 2024 ini itu ternyata topik-topiknya itu diumumkan setelah adanya seleksi tahap 1. Jadi setelah lolos dalam menjawab soal itu langsung diumumkan ada 4 topik. Dan dari topik itu yang paling kami ingat itu belanja pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun. Ada juga belanja pendidikan untuk mandatory spending pendidikan. Kemudian belanja kesehatan untuk imunisasi dan untuk stunting. Jadi sebenarnya kami juga waktu itu agak bingung karena topik-topik belanjanya itu lebih sedikit daripada yang tahun kemarin. Tapi setelah kami berpikir-pikir dan diskusi, cari juga yang mungkin menarik untuk dibawakan jalan ceritanya mungkin. Jadi kami ambilnya belanja pendidikan karena ya pendidikan itu yang paling dekat dengan kami. Kami juga kan siswa pelajar dan akhirnya kami juga memilih belanja pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun. Oke, jadi memilih topik ini karena sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang dibedah ini APBD Sulawesi Utara, Benar. bukan Kota Manado. Ya. Nah, ini kenapa nih? Kenapa Sulawesi Utara? Kenapa tidak Kota Manado? Kenapa ketua? Sebenarnya awalnya itu kami ingin ambilnya itu provinsi dan juga semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Karena setelah kami sebelumnya kan belum tahu nih tentang anggaran APBD untuk pendidikan ini secara spesifiknya kemana. Nah, setelah kami cari tahu ternyata itu untuk kabupaten kota mengurus pendidikan dasar SD dan SMP. Kemudian untuk provinsi mengambil yang SMA, SMK dan sederajat. Jadi setelah kami itu juga menjadi salah satu kesulitan bagi kami waktu mencari untuk mengkonsolidasi, mengumpulkan data dari semua kabupaten kota kan lumayan sulit untuk kami jadikan suatu kesimpulan. Jadi akhirnya kami mengambil untuk provinsi Sulawesi Utara yang kami bedah datanya untuk pendidikan SMA dan SMK dan sederajat. Jadi bisa Kak simpulkan bahwa dengan membedah data APBD Sulawesi Utara menghantarkan kalian ke kemenangan di lomba APBD Kemenkeu 2024. Nah, setelah menang lomba bagaimana rasanya? Rasanya sih tentu senang sekali, Kak. Senang sekali. Karena bisa menjuarai nasional dan membuat bangga orang tua tentunya dan daerah dan sekolah. Daerah dan sekolah. Oke, kalau teman-teman lain gimana, Chris dan Nefka? Senang nggak? Tentunya senang sekali karena waktu ikut lomba itu kayak impiannya bisa lolos finalis aja itu udah bersyukur sekali. Tapi puji Tuhan boleh sampai juara 1, jadi sangat-sangat bersyukur. Expect nggak mau juara 1? Awalnya sih motivasinya itu sebenarnya waktu awal-awal Februari kan baru habis dari lomba sebelumnya. Kami di lomba di UI di Jakarta. Cuman abis itu kami kayak bercanda-bercanda bagaimana pengen lagi ke Jakarta. Terus tiba-tiba muncul juga pengen ketemu sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dari bercanda-bercanda itu kayak langsung jadi motivasi. Oke, langsung datangi tahap 1. Langsung kayak kami langsung dari situ yang awalnya itu kayak bercanda-bercanda lama-lama jadi full penuh dengan effort dengan serius. Oke. Nah, berkesempatan langsung berbincang dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ada nggak pertanyaan berkesan yang dilontarkan Ibu waktu itu? Yang sampai sekarang mungkin masih terpaut di hati teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya nggak sangka, Kak. Karena saya nggak tahu kalau akan ada wawancara. Kalau saya tahu saya sudah persiapkan diri untuk diwawancara. Jadi waktu wawancara belum persiapan nih. Karena waktu diumumkan kan, waktu foto-foto di atas panggung tiba-tiba ternyata waktu nonton ulang live-nya itu kursi-kursinya kan sebelum itu belum ada. Kami nggak nebak tuh. Terus tiba-tiba
dari bagian panitianya langsung naruh-naruh kursi ternyata di belakang. Waktu kami balik belakang langsung kayak kaget, oh wawancara ternyata. Waduh. Kalau Ibu Sri itu bertanya, kalau menurut kita pertanyaan kalem namun menohok. Pertama itu Ibu Sri tanya tentang biasa perkenalan. Terus Ibu Sri mulai masuk ke substansi. Oke. Nah, saya mulai gugup di situ, Kak. Namun Ibu Sri itu tanya mengenai APBD di Sulawesi Utara, apa benefitnya ke kita, bisa merasakan apa? Dulu dijawab oleh Topper mungkin. Nah, apa nih benefitnya? Untuk mungkin waktu itu ditanya awalnya APBD secara keseluruhan kan, selain belanja pendidikan itu kami bilangnya melihat dari tahun lalu juga kan kami bahas belanja modal. Sulawesi Utara ini dikenal kayak provinsi dengan pariwisata yang cukup terkenal kayak Menaken, terus di daerah Likupang juga. Daerah Likupang itu juga kan sudah menjadi kawasan ekonomi kreatif dan dijadikan prioritas bagi pemerintah untuk membangun akses dan juga misalnya sarana pariwisata di sana kayak. Waktu itu kami bahas Pantai Pal dan bagaimana jalan ke Likupang itu sudah semakin bagus, semakin lebar dan semakin mudah bagi kita untuk mengakses pantai ataupun bagi orang-orang turis atau pengunjung dari luar daerah. Itu untuk belanja modal. Kemudian mungkin yang kita sering lihat kalau kita jalan-jalan di Mantos atau Mega Mall kayak pejalan kaki kan sudah sangat lebar, jadi kayak lebih enak. Iya, pedestrian gitu lebih enak bagi kita kayak mau ke mall ataupun apa bisa jalan dan juga enggak padat sekali dengan mungkin mobil-mobil yang parkir di Indonesia. Ataupun di kalau daerah saya di bagian Malayang kita lihat kayak Malayang Beach Walk dan lain-lain itu kayak suatu usaha atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, bisa juga membuka lapangan kerja di berbagai bidang dan intinya untuk masyarakat APBD itu. Nah, itu kan yang berkesan dari Mur sendiri substansi ya. Kalau misal dari Neva gimana? Apa sih pertanyaan Ibu Sri yang paling berkesan buat Neva? Yang paling berkesan menurut saya itu yang pertanyaan Ibu Sri, harapan ke depannya. Oke. Mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan harapan itu gitu. Oke, kalau dari Chris gimana? Masih sama? Sama pertanyaan apa? Pertanyaan yang paling berkesan dari Ibu Sri. Iya, waktu itu memang harapan juga yang paling terakhir, dan saya rasa jawaban dari yang terakhir dari Neva itu sangat mewakili dan sangat bagus jawabannya. Aku jawab apa? Coba sebutin. Apa sih sebenarnya harapannya teman-teman? Mungkin untuk harapan saya sebagai maksudnya sekarang generasi muda, jadi untuk teman-teman di sekeliling saya mungkin kita bisa lebih aware ya, jadi bisa lebih belajar lagi APBD itu dari mana, buat apa, manfaatnya buat apa, supaya semua orang generasi seperti saya ini boleh ikut mengawal uang kita begitu, supaya sesuai tagline lomba ini, uang kita itu bermanfaat buat seluruh masyarakat. Oke, terima kasih. Keren banget jawabannya ya. Harapannya semoga uang kita bermanfaat. Nah, teman-teman. Menurut teman-teman, apakah APBD Sulawesi Utara ini sudah bermanfaat buat kita semua? Mungkin waktu itu saya sudah menjawab, sekarang menjawab Mur. Sudah bermanfaat. Oke, bagaimana kebermanfaatannya? Kalau di bidang pendidikan sih Kak, kalau dari kami mungkin belum terlalu merasakan karena kami di sekolah swasta. Jadi kurang terlalu merasakan. Tapi dari yang sudah kita bahas di video yang kita tampilkan, kita kirim ke untuk semifinal. Di situ APBD itu dipakai pendidikan itu untuk membangun prasarana sekolah. Ada juga laboratorium, secara infrastruktur, dana bos. Cuma kalau untuk kami di sekolah swasta belum terlalu merasakan, mungkin karena kami mandiri secara pendanaan. kami mandiri. Cuman mungkin secara melihat dari APBD provinsi juga kan paling banyak itu di untuk belanja pegawai, gaji dan tunjangan. Iya, ini Itu, gimana nih? Stakeholder? Menurut kami usaha pemerintah juga buat semakin, karena tenaga pendidikan yang menggerakkan pendidikan itu sendiri. Jadi menurut kami ya memang mungkin caranya seperti ini untuk bagaimana memajukan pendidikan di Sulawesi Utara.
Oke, nah teman-teman, satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup pembicaraan kita hari ini. Menurut teman-teman, seberapa penting sih pemahaman tentang APBD bagi siswa-siswa, khususnya siswa sekolah menengah atas? Gimana? Kalau menurut saya, menurut kami Oke. itu penting sih Kak, karena APBD itu bukan cuma sekedar anggaran, tapi itu yang mencerminkan orang di daerah, pemerintahannya, bagaimana program ke depan. Jadi orang bisa melihat dan prioritas pemerintah, kinerja pemerintah, hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dilihat dari anggaran dari APBD. Terus menurut saya juga APBD ini penting sih dipelajari karena ada lomba. Ada lomba. Jadi tentunya bermanfaat bagi teman-teman di SMA untuk mempelajari ini agar orang bisa lebih aware, bisa lebih mengerti, supaya juga boleh ikut lomba-lomba ini. Oke, ternyata bukan satu pertanyaan lagi sebelum menutup. Satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya di APBD sendiri tidak sesuai dengan, ya misalnya di Sulawesi Utara misalnya ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Teman-teman pendapatnya gimana? Tidak sesuai dengan seharusnya, maksudnya Kedepannya, gimana itu? misal tahun ini kan udah nih, udah lewat. Tahun depan terus anggarannya berubah, mungkin melonjak dan mungkin berkurang. Kita nggak tahu. Nah, ini pendapat teman-teman gimana? Dan apa tindakan kira-kira? Tindakan selanjutnya. Nah, jadi menurut kami, orang itu harus mengawasi APBD itu. Oke. Jadi meskipun ada lonjakan anggaran atau ada penurunan anggaran, tentu itu ada alasan. Meskipun ada lonjakan anggaran, belum tentu itu baik. Ya, jadi makanya kami seluruh warga Sulawesi Utara harus paham tentang APBD agar bisa mengkritik dan bisa memahami. Tentunya kalau orang mau kritik cuma asal kritik tidak paham apa itu isi APBD-nya, kan nggak bisa. Orang harus pahami, makanya orang harus pahami dulu isi APBD supaya bisa melihat kalau kinerja pemerintah ini baik atau buruk, lonjakan anggaran ini baik atau buruk, dan tentunya orang harus kritik kalau memang itu tidak sesuai karena itu uang kita. Jadi itu tugas dari masyarakat sebenarnya. Jadi APBD Sulawesi Utara ini adalah uang kita, warga Sulawesi Utara. Jadi tugas kita adalah mengawas uang kita. Nah, teman-teman, Chris, Mor, dan Nefka, dan Miss Yuli, apa sih harapan tadi kan untuk seluruh warga Sulawesi Utara? Kalau sekarang nih, harapan kedepannya untuk pemerintah Sulawesi Utara, kebetulan kita ada di tahun politik 2024. Mungkin tadi Morgan sampaikan kalau kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara harus mengawasi bagaimana berjalannya APBD di Sulawesi Utara. Mungkin untuk harapan bagi pemerintah, APBD ini kan salah satunya untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah ke masyarakat. Jadi menurut saya harapan saya bagi pemerintah itu bagaimana pemerintah bisa lebih meningkatkan mungkin transparansi. Selama ini kami membedah data APBD sudah cukup oke, karena data-data yang kami peroleh sudah banyak. Namun bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap data ini, karena kan data yang kami olah juga lumayan sulit mungkin dicerna untuk karena jumlahnya banyak. Cuman jadi itulah harapan saya bagi pemerintah, bagaimana meningkatkan akses, jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah diawasi, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana prioritas, bagaimana upaya dan usaha pemerintah untuk membangun dan memajukan Sulawesi Utara. Nih kelihatannya Mor pengen ngomong nih, apa nih Mor? Sama sih Kak, pemerintah tingkatkan transparansi dalam data agar masyarakat di luar sana bisa lebih mudah untuk membaca. Sama dengan APBN Kak, APBN kan sudah disediakan masuk penyajiannya penyajiannya kepada publik secara visual atau itu secara lebih sederhana mungkin ya untuk publik bisa cerna. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka lakukan itu berdasarkan ya, kalau sekarang kan lagi banyaknya pakai sosial media, mungkin terbuka secara visual datanya di sosial media dan sebagainya. Jadi kita bisa sama-sama kawal beneran. Jadi bukan melihat data mentahnya gitu, tapi yang sudah jadi itu mungkin gitu ya. Oke, kalau dari Nefka mungkin ada tambahan? Tidak ada, sependapat. Nah teman-teman, terima kasih banyak untuk perbincangan kita hari ini. Mungkin sudah cukup panjang ya, tapi asik, keren banget. Ternyata APBD yang kita mungkin familiar di
generasi Z, generasi kita ini APBD itu barang yang membosankan untuk kita pelajari. Tapi ternyata tidak semembosankan itu. Oke, terima kasih Miss Yuli, terima kasih Christopher, Mor, dan Nefka untuk topik kita yang luar biasa hari ini. Mungkin kedepannya kita akan bertemu lagi dalam topik-topik menarik selanjutnya. Oke, saya Jacinta dari MP Talks. Senang sekali bertemu dengan M People hari ini. Dan inilah pembicaraan kita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah.